I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan menjelaskan yaitu buku pembantu account receivable dan buku pembantu account payable. Soal UKK akuntansi untuk paket 1 perusahaan jasa salon cantik tahun 2023. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang pertama, kita masuk ke buku pembantu account receivable, yaitu kita membuat opening balance atau saldo awalnya dahulu. Di sini ada daftar customer dan supplier. Untuk customer, yaitu digunakan untuk account receivable. Di sini ada 3 customer, yaitu Nyonya Ria, Nyonya Rinda, dan SMK Pasundan. Sedangkan saldo awalnya ada Nyonya Ria 2 juta rupiah dan Nyonya Rinda 3.800.000 rupiah. Maka kita masukkan opening balance-nya. Karena ini buku pembantu account receivable, maka kita buat di balance yaitu saldonya di sebelah debit. Untuk yang pertama, Nyonya Ria ada opening balance atau saldo awal sebesar 2 juta rupiah. Di sebelah debit kita buat, maka kita catat di sebelah debit. Lalu berikutnya ada Nyonya Rinda sebesar 3.800.000 rupiah. Maka kita buat di opening balance. Keterangannya kita buat opening balance atau saldo awal di sebelah debit sebesar 3.800.000 rupiah untuk Nyonya Rinda. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu SMK Pasundan tidak ada saldo awalnya, jadi kita hanya membuat untuk Nyonya Ria dan Nyonya Rinda. Lalu kita masuk ke dalam transaksinya. Yang pertama untuk account receivable ada tanggal 3. Di sini ada tanggal 3, bisa kita lihat. Sebesar 2 juta rupiah di sebelah kredit, yaitu untuk Nyonya Ria, maka kita pindahkan, masukkan ke dalam, maka kita posting ke Nyonya Ria, tanggal kita isi tanggal 3, yaitu diambil dari General Journal. Karena account receivable-nya di sebelah kredit, maka kita catat juga di sebelah kredit. Awalnya ada di sebelah debit, lalu pembayaran di sebelah kredit, maka saldonya jadi berkurang menjadi 0. Debit dikurangi dengan kredit. Lalu berikutnya kita masuk ada di tanggal 6, account receivable di sebelah debit untuk Nyonya Rinda. Maka kita catat, kita posting ke Nyonya Rinda tanggal 6 di sebelah debit, maka debit dengan debit sehingga saldonya jadi bertambah. Awalnya 3.800.000 rupiah ditambah 8 juta rupiah sehingga saldonya menjadi 11.800.000 rupiah. Kita lanjut, berikutnya ada tanggal 12. Ada account receivable di sebelah kredit untuk Nyonya Rinda. Maka kita posting ke Nyonya Rinda di sebelah kredit, yaitu sebesar 8 juta rupiah, yaitu ada pelunasan. Kolom tanggal kita isi tanggal 11, kita pindahkan ke sebelah kredit 8 juta rupiah. Jadi account receivable apabila ada di debit kita pindahkan ke debit, apabila ada di kredit maka kita posting ke sebelah kredit.
Sehingga saldonya jadi berkurang, 11.800.000 awalnya dikurangi 8 juta, sisanya menjadi 3.800.000 rupiah. Kita lihat lagi, berikutnya ada tanggal 14, account receivable ada di sebelah kredit, ada pelunasan kembali. Untuk Nyonya Rinda, maka kita catat tanggal 14 di sebelah kredit sebesar 3.800.000 rupiah, sehingga saldonya menjadi berkurang. Debit dikurangi kredit, 3.800.000 dikurangi 3.800.000, maka saldonya menjadi 0. Lalu berikutnya kita lihat lagi apakah masih ada. Tanggal 18, yaitu account receivable di sebelah debit sebesar 4.500.000 rupiah untuk SMK Pasundan. Maka kita posting ke SMK Pasundan, tanggal kita isi tanggal 18, account receivable di sebelah debit, maka kita posting di sebelah debit. Debit, maka saldonya menjadi bertambah. Diambil dari General Journal. Kita lihat lagi apakah masih ada. Untuk account receivable sudah selesai. Setelah selesai di account receivable, kita masuk ke dalam buku pembantu account payable. Account payable ini juga sama, kita isi dahulu opening balance-nya atau saldo awalnya. Untuk data supplier di sini ada 3, yaitu PT Paragon, PT Martina, dan PT Mitra Jaya. Kita masukkan angkanya, di sini ada saldo awal untuk PT Paragon dan PT Martina, yaitu masing-masing sebesar Rp3.500.000 dan Rp1.500.000. Karena ini merupakan buku pembantu account payable, maka saldonya atau balance kita isi di sebelah kredit. Yang pertama untuk PT Paragon Rp3.500.000 di sebelah kredit, kita isi di kolom balance. Lalu PT Martina untuk saldo awal sebesar Rp1.500.000. Sedangkan PT Mitra Jaya tidak ada saldonya untuk saldo awal. Selanjutnya kita posting buku pembantu account payable dari General Journal ke buku pembantu. Transaksi yang pertama kita lihat untuk account payable. Di sini ada tanggal 6, account payable di sebelah debit, berarti ada pelunasan untuk PT Paragon. Maka kita posting ke PT Paragon tanggal 6 dari General Journal di sebelah debit sebesar Rp3.500.000. Maka awalnya kita mempunyai saldo di sebelah kredit Rp3.500.000, di debit Rp3.500.000, sehingga dikurang, jadi saldonya menjadi 0. Berikutnya, tanggal 9 ada account payable untuk PT Martina sebesar Rp1.500.000. Maka kita posting ke PT Martina, tanggalnya kita isi tanggal 9. Di sini account payable di sebelah debit, maka kita posting juga ke sebelah debit. Rp1.500.000. Awalnya ada di kredit, lalu ada di debit, maka saldonya menjadi 0. Kita lanjut, account payable berikutnya ada tanggal 10. Di sini tanggal 10. Untuk PT Mitra Jaya ada pembelian sebesar Rp7.500.000. Maka kita akan posting ke PT Mitra Jaya di sebelah kredit, tanggal kita isi. Yaitu tanggal 10, di kredit 7.500.000, maka balance-nya 7.500.000 di sebelah kredit. Kita lihat lagi apakah masih ada account payable.
ada di tanggal 29 account payable di sebelah kredit untuk PT Mitra Jaya sebesar Rp1.300.000. Sebelumnya ada saldo di sebelah kredit Rp7.500.000 ditambah Rp1.300.000 sehingga saldonya menjadi Rp8.800.000. Sepertinya sudah selesai semua. Setelah selesai, buku pembantu account receivable dan account payable pindahkan ke daftar saldo piutang dan utang. Yang pertama di sini ada Nyonya Ria, saldonya 0, maka cukup kita kosongkan. Lalu kita lihat Nyonya Rinda, saldonya juga 0, di sini 0 saldonya, maka kita pindahkan ke list of account receivable balance atau saldo akhirnya 0. Lalu terakhir SMK Pasundan, di sini ada saldo akhirnya sebesar Rp4.500.000, maka kita pindahkan ke list of account receivable balance sebesar Rp4.500.000 sehingga totalnya menjadi Rp4.500.000. Setelah list of account receivable balance, kita masuk ke dalam list of account payable balance. Kita lihat list of account payable balance yang pertama untuk PT Paragon, saldo akhirnya 0, maka cukup kita kosongkan. Lalu kita lihat PT Martina, saldo akhirnya juga sama 0, maka kita kosongkan di list of account payable balance. Dan terakhir ada PT Mitra Jaya, di sini ada saldonya sebesar Rp8.800.000, maka kita buat di PT Mitra Jaya sebesar Rp8.800.000 sehingga totalnya menjadi Rp8.800.000. Itulah tadi cara posting account receivable balance dan account payable serta list of account receivable balance dan list of account payable balance. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.